Kalau saya berpendapat bahwa ini kan informasinya masih simpang siur nih. Apakah ini adalah benar apa yang diterima Mas Ari, atau memang Waminya salah transfer, atau mungkin salah email? Ini kan masih dalam perdebatan. Tapi begini, kalau saya melihat dari point of view-nya si pemilik karya cipta yang mengelolakan karya cipta ini kepada kelembagaan ini, harusnya sih sekelas lembaga seperti Wami gitu ya, harusnya dia bisa lebih punya sistem yang baik gitu ya untuk mendistribusikan ini, dan juga mungkin harus punya metode yang jelas bagaimana sih pendistribusian yang benar gitu ya. Jangan sampai akhirnya jadi salah transfer atau jadi beredar isu-isu di luar. Karena kan lembaga manajemen kolektif ini kan cukup besar. Harusnya mereka punya manpower yang lebih hati-hati dalam bekerja gitu. Nah, ini juga merupakan kritik juga buat LMK. Seandainya memang ini yang diterima oleh Mas Ari gitu kan, atau oleh pencipta lagu lain yang tergabung di sini, ini saya rasa kalau nilainya masih ratusan ribu, artinya penarikan performing rights dari live event ini kan masih sangat minim. Dan kita mempertanyakan selama ini LMK dan LMK ini sebenarnya ngapain kan gitu kan. Justru kan kita berharap dari pengelolaan ini monetisasinya semakin banyak, tagihannya makin tinggi, tapi distribusi ke pencipta lagu khusus untuk live event ini justru semakin minim atau semakin kecil. Tapi kalau alasannya diarahkan kepada ya kan dapat puluhan juta dan segala macamnya, itu kan harus dijelaskan puluhan juta itu distribusi untuk apa. Kan macam-macam distribusinya, ada digital, ada penagihan luar negeri, ada juga di streaming platform, ada YouTube, ada karaoke, macam-macam, performing rights macam-macam. Nah, ini harus di breakdown dalam memberikan informasi. Mas, berarti cara relasi ini tepat tidak Mas? Maksudnya untuk membuka ya adanya kejanggalan selama ini soal royalti. Ya, zaman sekarang kan kalau nggak viral kan nggak dilirik ya. Dan Mas Ari mungkin mempergunakan sosial medianya untuk mempertanyakan itu. Dan menurut saya, ketika dijawab di depan publik, ini malahan lebih bagus gitu, supaya publik itu mengetahui sebenarnya kinerja daripada LMK dan LMK itu benar-benar bekerja atau tidak. Dan kalau memang ada kesalahan dari si penanya, dalam hal ini mungkin Mas Ari, saya rasa Mas Ari juga orang yang sangat genuine dan dia bersedia untuk mengakui kalau mungkin ada salah-salah informasi. Karena setuju, kenapa? Karena memang itu kan amanah undang-undang. Undang-undang itu mengatakan dalam 1 tahun sekali LMK dan LMK itu harus mengadakan audit, dan itu harus dilakukan oleh auditor independen dan diumumkan ke publik. Itu adalah kewajiban dari undang-undang. Jadi bukan kita yang mau, tapi memang undang-undang yang harus mengatakan. Kalau mengklaim, saya tidak bisa bicara banyak karena klaim itu harus datang dari yang punya, yang ditanyakan. Tapi saya rasa kalau memang ada auditing itu harusnya disampaikan juga kepada pencipta.